Dan kami berkata-kata terus tentang firman, karena firman akan menjadi daging dalam kehidupan setiap kami. Amin. Kami mengucap syukur semua penghalang berkat, penghalang untuk kami mendengarkan firman, kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mantrasi kekuatan maut dipatahkan, darah Yesus hancurkan, roh apa dunia orang mati, apapun bentuknya, kami patahkan dan kami kebaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Engkau memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita lihat Matius 14 ayat 25 sampai 33. Firman ini tidak asing buat kita, karena ini sesungguhnya satu perjalanan yang dialami oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea. Dan ada dua hal yang perlu saudara dan Bapak Ibu ketahui. Terkala murid-murid itu melihat Tuhan yang berjalan di atas air, mereka berkata itu hantu. Tetapi Tuhan segera menjawab, tenanglah, ini aku ini. Artinya aku ini Tuhanmu, tenang. Dan saudaraku, murid-murid dalam kelelahan karena dia juga pada saat berjalan terlebih dahulu dengan perahu, mereka menghadapi badai. Nah saudara, kemudian yang kedua adalah Petrus ini dengan keberanian dia berkata, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku ya datang kepadamu. Lalu Yesua Hamasiah berkata, datanglah, artinya lompat keluar dari air. Dan Petrus bertindak tidak dengan pikirannya, tetapi mempercayai apa yang Tuhan katakan. Mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dia lompat dari perahu dan dia berjalan di atas air. Berjalan seperti Yesus berjalan di atas air. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika dirasanya tiupan angin itu semakin kencang dan Petrus mulai ragu-ragu, mulai bimbang, disitulah dia mulai tenggelam. Jadi saudara, sebuah perjalanan iman yang hebat, iman yang dahsyat, saudara, di mana murid-murid Tuhan mengalami satu keajaiban. Saudara dan saya pun sama. Kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai perkataannya, maka keajaiban itu akan terjadi. Amin. Ya, itu luar biasa, itu dahsyat, saudaraku. Nah, kalau kita hanya menganggap bahwa firman itu sebatas hanya yang kita dengar saja, lalu itu kan firman. Saudara tidak mempercayai bahwa itu ada satu kekuatan, itu ada satu kuasa, maka saudara juga tidak akan menerima apa-apa. Nah, firman ini juga turun di tahun 2025 supaya saudara tenang menghadapi situasi dan kondisi ini. Kita akan memasuki, dunia ini akan memasuki era krisis,
Tetapi kita memasuki era baru. Kita ada di musim yang baru. Artinya Tuhan akan menyatakan keajaibannya di dalam hidup setiap saudara dan saya. Tidak usah dipikir dan tidak perlu dirasa ternyata begitu berat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti Petrus merasakan tiupan angin itu tadi. Tetapi saudara tetap percaya, fokus kepada Tuhan. Maka mujizat, keajaiban itu terjadi. Amin. Apa yang saudara pikir tidak mungkin, apa yang saudara pikir itu mustahil, tetapi Tuhan justru mengerjakan apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil. Amin. Jadi tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Tuhan, Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Datanglah, artinya dia keluar dari air, melompat dari perahu, dan dia berjalan di atas air. Nah, kita lihat di dalam Matius 14, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 33. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Matius 14 ayat yang saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Yesus berjalan di atas air. Saya undang untuk saudara berdiri. Kita membacanya bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-25, saudara ayat 26 dan saya 27 sampai 33. Sudah dapat semua? Mari kita bersama-sama membacanya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Elohim." Saya persilakan duduk. Nah, saudara, ini satu hal yang supranatural yang dialami dalam satu perjalanan daripada murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Dan Tuhan juga rindu perjalanan ini menjadi satu perjalanan dalam hidup setiap saudara dan saya, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan itu terlaksana, tidak ada yang gagal. Ternyata nggak mampu ya.
Tolong dibantu saja. Pointernya tidak mampu ya. Jadi ada dua hal perkataan Yeshua HaMashiach yang penuh dengan kuasa, powerful. Ya. Yang pertama itu ayat 27. Dia berkata, karena mereka ketakutan, murid-murid ketakutan, sudah angin menerpa mereka, badai menerpa mereka, dan mereka lihat Yeshua. Mungkin samar-samar mereka berteriak, itu hantu. Ya. Jadi seringkali juga di dalam kesulitan, di dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak bisa melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah saudara, akhirnya Tuhan sendiri berkata dengan penuh kuasa, tenanglah. Kata tenanglah ini juga menyatakan kepada murid-muridnya, sudah kamu jangan ribut, ini aku. Pada saat perkataan itu diucapkan, ada kekuatan, ada kuasa yang membuat angin itu reda. Amin. Saudara, ini yang terjadi. Dan percaya dengan perkataan daripada Tuhan kita Yeshua, Bapa kita. Ini aku, jangan takut. Jangan takut. Nah, saudara menghidupi, menjalani tahun ini dengan tahun 2025 yang nampaknya penuh dengan gonjang ganjing. Ya. Gonjang ganjing itu bahasa apa ya? Penuh dengan hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Karena bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun mengalami apa yang dikatakan krisis. Tetapi justru disinilah Tuhan akan membuktikan kepada setiap saudara dan saya bahwa saudara dan saya tidak ada di dalam krisis. Amin. Amin. Tidak akan ada yang kekurangan. Tidak akan ada yang kelaparan. Tuhan akan meluputkan setiap saudara dari semua bencana, dari semua penyakit. Kalau engkau percaya, tidak ada penyakit yang membahayakan. Tahun ini adalah tahun akselerasi. Tahun ini adalah tahun percepatan. Artinya tahun yang kita akan jalani dengan satu kecepatan. Dan ini akan terjadi di tahun ini. Kehidupan ekonomi kita akan lebih baik dari tahun 2024. Nah, saudara harus meyakini dan saudara harus percaya. Amin. Karena mujizat, keajaiban itu akan terjadi. Amin. Nah, kemudian yang kedua itu pada ayat 29. Di situ dikatakan, tatkala Petrus melihat itu, melihat Yeshua HaMashiach, dan dia berkata, kalau itu engkau Tuhan. Kalau berarti bahasa kalau ini masih meragukan. Apakah benar yang dia lihat ini adalah Yeshua HaMashiach, gurunya? Atau yang dia lihat ini memang benar-benar hantu?
Petrus ini memberanikan diri bertanya, kalau Engkau itu Tuhan, suruh saya, perintahkan saya untuk saya berjalan di atas air seperti Engkau berjalan. Saudara, satu perkara di mana Tuhan menjawab, Petrus, datanglah kemari, berjalanlah di atas air seperti aku berjalan. Petrus tidak menggunakan pikirannya, tetapi dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Lalu dia keluar dari perahu, dia melompat keluar dari perahu, dan dia benar-benar berjalan di atas air. Amin. Saudara, ini satu lompatan keajaiban, lompatan mukjizat. Saudara dan saya perlu untuk melakukan ini. Seringkali kita tidak berani untuk melompat. Seringkali kita tidak berani untuk bertindak. Seringkali kita tidak berani untuk melangkah. Lompatan keajaiban itu akan terjadi. Apa yang tidak mungkin, Tuhan akan buat semua menjadi mungkin. Apa yang mustahil, Tuhan akan buat semua itu. Tidak ada yang mustahil. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dalam hidup setiap saudara dan saya. Memang seringkali ketakutan itu menghantui. Seringkali ketakutan itu menjadi penghalang, sehingga iman kita tidak berfungsi. Percaya kita kepada Tuhan itu tidak bisa untuk jebol, artinya mencapai apa yang Tuhan mau. Iman yang menjadi kenyataan. Iman itu kan berharap kepada sesuatu yang belum ada, tetapi kita percaya bahwa itu sudah ada. Kalau orang dunia berkata itu wong edan, itu orang gila. Jadi berharap kepada sesuatu yang belum ada, tetapi dia percaya bahwa dia sudah menerimanya. Dan memang benar-benar saudara akan menerimanya. Kalau engkau percaya dengan keyakinan, engkau percaya dengan apa yang Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Nah, saudara, terkait dengan perkataan ini, saya lupa videonya di download. Ilmu pengetahuan itu menyatakan, ilmu pengetahuan yang pertama adalah Nikola Tesla, yang kedua adalah Albert Einstein, bahwa ternyata orang sakit itu bisa sembuh dengan perkataannya.
Saudara sering dengar begini kan? Pak Pendeta, aduh saya punya kepala ini pusing terus. Pak Pendeta, aduh tolong saya, doakan saya Pak Pendeta supaya kepala pusing saya ini tensi tinggi terus dan tidak pernah turun-turun. Doakan saya Pak Pendeta. Hari ini tolong berdoa. Aduh Pak Pendeta, besok dia telepon lagi Pak Pendeta. Aduh saya ini masih pusing terus. Saya ini tensi tetap tinggi dan tidak turun-turun. Kita berdoa lagi. Bagaimana itu? Sudah enak, sudah. Nanti 2-3 hari telepon lagi Pak Pendeta. Aduh saya punya kepala ini pusing lagi, pusing terus. Saudara, perkataannya itulah yang membuat dia pusing terus. Pusing terus. Iya. Ada lagi. Aduh Pak Pendeta, hidup ini memang susah. Persoalan yang satu datang, anak saya butuh uang. Lalu anak saya yang satu lagi juga butuh uang. Pak Pendeta, ada uang selalu tak ada. Kalau tak ada uang, dompet selalu neti, dompet kosong. Mari sudah Bu, saya berdoa buat dompetnya Ibu supaya diisi oleh Tuhan. Dia senang, tapi berikut lagi dia telepon, Pak Pendeta, aduh memang saya ini banyak kesulitan. Kalau boleh Pendeta tolong saya Kak. Ini pendeta selalu jadi sasaran. Kalau saudara percaya bahwa dompet itu selalu kosong, maka itu akan kosong. Nah ini yang dikupas oleh ilmu pengetahuan. Ada videonya, ada video. Ini nyata. Ilmu pengetahuan, bukan firman. Orang sakit dia berkata terus bahwa saya sehat, saya tidak sakit. Gula darah saya normal, tensi saya normal. Terus dia katakan tiap hari. Dan itu betul-betul dalam kurun waktu dia mengalami satu perubahan. Ini berdasarkan teori ilmu alam, teori fisika, teori listrik. Bahwa setiap perkataan itu ada gema. Jadi menurut firman juga ada gema. Nah kalau gema ini dilepaskan, perkataan itu disusul dengan gema yang berikut, disusul dengan gema yang berikut, disusul dengan gema yang berikut, itu menimbulkan satu getaran yang kuat. Itu menurut hukum Tesla, hukum Nikola Tesla. Nah getaran yang kuat semakin kuat dan semakin kuat. Yabes berdoa, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya apa? Dan memperluas daerahku. Dan itu diucapkan setiap hari. Dan betul-betul Yabes itu dimuliakan. Kalau kau berkata begini, aduh anak saya ini susah, dia tidak bisa berubah. Kenapa Besok lagi saudara bilang, aduh memang dasar. Ini dulu ini keturunan dari mana ini? Kenapa dia tidak bisa berubah? Tetapi kalau saudara bilang tidak, dia akan berubah. Saudara berdoa, engkau akan berubah, engkau akan jadi anak yang hebat. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Amin. Itulah yang dibilang keajaiban. Tuhan berfirman kepada
Musa, angkatlah tongkat dan belahlah laut merah. Dan itu dilakukan oleh Musa. Apa saudara kira Musa angkat tongkat itu 1 jam, 2 jam? Tidak, semalam-malaman. Artinya berjam-jam, 1 malam diangkat. Dan akhirnya dia pukulkan tongkat. Dan laut itu terbelah. Membentuk dinding sebelah kiri dan sebelah kanan. Bangsa Israel berjalan di tanah kering, di tengah laut. Saudara, mendengar perkataan Tuhan, kalau saudara mau katakan terus menerus, ini Bapak Gembala sebenarnya ajarkan sudah lama ini. Tetapi banyak yang sudah hafal, nanti dia lupa lagi sudah. Sebenarnya saudara harus sudah hafal Mazmur 20, 21, Mazmur 91, Mazmur 121, lalu Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, kemudian Yeskiel 37 tulang-tulang kering itu, kemudian Yeskiel 36 ayat 25 sampai 30, kemudian Kisah Rasul yang berbicara tentang Roh Kudus, tentang kelimpahan. Itu saudara harus berani katakan. Saudara, inilah yang terjadi karena Petrus bertindak. Saudara juga harus bertindak. Bertindak dulu, jangan berpikir dulu. Kalau berpikir dulu, saudara akan berkata, jangan-jangan, kira-kira nanti bagaimana ya? Nah, ini yang membuat kita jadi bimbang. Ini yang membuat kita jadi tidak bisa mempercayai perkataan Tuhan sepenuhnya. Ulangan 28 ayat yang keberapa? 12-13 itu mengatakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Engkau katakan, mungkin sedikit agak ekstrim. Saudara di depan cermin, lalu kau tersenyum. Kok saya cantik ya? Memang dari dulu kok cantik. Kok saya ganteng ya? Memang dari dulu saya ini ganteng. Oh galang. Oh galang. Memang Tuhan tidak salah pilih saya. Oh itu. Saudara ngomong itu dengar. Tuhan tidak salah pilih saya. Memang saya ini luar biasa. Amin. Lalu orang dengar, oh dia mulai sini bicara dengan siapa? Lalu orang tanya, kok tadi di kamar bicara dengan siapa? Padahal dia berbicara untuk dirinya dia sendiri. Lalu dia mulai berkata, kamu nanti akan diberkati. Percaya ya? Lalu saudara jawab, iya saya percaya saya akan diberkati. Lalu kamu akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Kamu akan naik dan bukan turun. Ini saudara bicara di cermin ini. Oh akan jadi orang hebat. Kau harus percaya. Oh saya percaya. Saudara jawab sendiri. Lalu orang bilang, wah ini orang sinting. Dan itu yang terjadi. Ya. Oke, lanjut. Saya tidak buka slide semua ini. Ya lompatan keajaiban mukjizat
bertindak percaya akan perkataan Tuhan atau firman-Nya, itu seperti Musa mendengar apa yang Tuhan katakan. Bujang-bujang daripada Elisa, Tuhan, mata kapak jatuh Tuhan. Tuhan, bagaimana ini nanti Tuhan? Ini barang pinjaman. Bagaimana nanti kalau orangnya itu marah? Lalu Elisa berkata, gimana? Dia jatuh. Lalu dia memotong potong kayu dan dia lemparkan di tempat di mana mata kapak yang besi ini dilempar ke situ sepotong kayu, dan mata kapak yang besi ini terapung naik ke atas. Ilmu alam tidak berlaku. Lalu Elisa berkata, ambillah. Itu yang terjadi. Nah saudara, kemudian bangsa Israel ribut karena pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, itu ada satu tempat namanya Mara. Kalau saudara nanti pergi ke Israel, saudara akan dibawa ke namanya Mara. Mara itu adalah air pahit. Air pahit. Dan itu air itu membuat orang banyak yang sakit. Airnya pahit. Tetapi Musa berdoa, Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, apa yang harus saya buat? Lalu seperti apa yang dikatakan Tuhan, Musa melakukan dengan memotong satu potongan kayu dan melemparkan ke air yang pahit itu, dan air itu berubah menjadi air yang manis. Saudara kira Elia itu dia sendiri menyatakan diri saya itu manusia biasa? Dia juga pernah mengalami ketakutan, pernah sembunyi waktu dikejar oleh Isabel. Dia masuk ke dalam gua, dia tidak mau keluar. Tuhan buat gempa bumi, lalu karena dia takut kalau guanya runtuh, dia keluar. Itu Elia. Lalu Tuhan berfirman, apa yang kamu kerjakan Elia di sini? Dia mungkin tertawa, Tuhan saya takut, maka saya sembunyi dalam gua. Jadi seperti itu. Bukan Elianya yang hebat, tetapi Tuhannya yang hebat. Amin. Amin. Bukan Musanya yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. yang hebat. Musa yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang dipakai oleh Tuhan. Saudara jadi orang hebat. Itu karena Tuhan. Amin. 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 Berikut. Iya. Yang berikut ini berbicara tentang ketakutan. Saudara, untuk kita melompat, itu musuhnya adalah ketakutan. Nah, saudara, ya, coba berikutnya. Ya. Jadi musuhnya adalah ketakutan. Nah, sementara firman Tuhan berkata, Tuhan bilang jangan takut. Menghadapi tahun 2025 ini, jangan takut. Saya percaya di tahun 2025 ini semua akan diselesaikan. Amin. Semua masalahmu akan selesai. Kalau engkau percaya sungguh akan kebenaran firman,
Yeshua HaMasyiah itu adalah Sang Firman. Amin. Yohanes 17 ayat 17 itu menyatakan firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian Yohanes 8 ayat 30 dan seterusnya itu mengatakan firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah kebenaran dan hidup. Jadi Yeshua itu menyatakan diri Dia adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Yeshua itu sendiri. Amin. Sang firman itu adalah Yeshua itu sendiri. Amin. Maka kalau Dia berfirman, maka firman itu akan jadi. Jadi. Kalau engkau percaya. Amin. Seringkali kita lambat untuk menangkap, lambat untuk bertindak. Makanya kita butuh percepatan. Percepatan ini bukan kita yang buat, tapi percepatan ini Tuhan yang melakukan. Amin. Tidak dengan pikiran kita, tetapi engkau hanya cukup percaya dan bertindak. Ini jadi. Engkau mau jadi polisi, iya toh? Dengan kekuatanmu, engkau tidak akan bisa. Engkau mau jadi tentara, dengan kekuatanmu, engkau tidak akan bisa. Karena sepertinya Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Nanti ujungnya engkau akan kecewa. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan manusia, kita kecewa. Berapa banyak orang yang ingin jadi polisi dan nyogok, sudah disogok juga tidak jadi polisi. Artinya kita ditipu. Dan berapa banyak orang itu mengalami seperti itu. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Kita harus percaya kebenaran firman. Amin. Memang di dunia ini orang bisa sukses, bisa berhasil karena bekerja keras, bisa. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Amin. Jangan saudara mengantuk ya. Seperti itu. Nah saudara lihat, Tuhan tidak menghendaki setiap anak-anaknya itu dibelenggu oleh ketakutan, oleh rasa takut. Ada 3 hal yang ditakuti oleh manusia. Manusia itu takut mati, takut sakit, takut miskin. 3 itu. Itu yang ditakuti. Sakit itu biayanya mahal. Untuk pemerintah sekarang ada BPJS. Banyak orang juga takut mati. Banyak orang juga takut miskin. Justru yang kutakutkan itulah yang akan mendatangi aku. Saudara harus merdeka di dalam Kristus. Amin. Merdeka di dalam HaMasyiah. Karena kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita lihat.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara harus percaya firman ini ya dan amin. Amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pintunya adalah Yesus. Pintunya itu adalah Yesus. Orang mau masuk surga, pintunya Yesus. Saudara, cukup katakan begitu saja. Banyak orang-orang kaya, dia bingung kalau dia mati mau kemana. Banyak orang kaya, dia bingung kalau mati mau kemana. Padahal pintunya adalah Yesus. Pintunya adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah pintu. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan 9. Tidak ada pintu lain. Aku adalah jalan, tidak ada jalan lain. Aku adalah kebenaran, tidak ada kebenaran lain. Aku adalah hidup, dia adalah kehidupan. Saudara, mari kita lihat terus lanjut sedikit ya. Nah, ketakutan adalah roh iblis yang bekerja menyerang kita. 2 Timotius 1 ayat 7 itu dikatakan Bapa Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, engkau tidak lagi dibelenggu menjadi budak. Engkau sudah menjadi orang merdeka. Siapa yang memerdekakan saudara? Yesus yang memerdekakan. Amin. Yang membuat engkau takut, tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim Yahweh. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari setiap roh yang ada di atas dunia ini. Roh yang membebaskan kita dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Kecuali kalau saudara tetap mengingini dosa itu, maka dosa itu tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Kalau kau ingin, contoh saja orang itu merokok, dia masih ingin merokok, dan merokok, dia tidak akan pernah lepas. Berzina dan mau berzina terus, menikmati, dia tidak akan bisa lepas. Apalagi yang percaya dengan dukun-dukun, dengan doti-doti, dengan opo-opo. Bahkan ada mantra-mantra mungkin yang disuruh menghafal. Kalau engkau masih menikmati itu, engkau sering sebut mantra, ya iblis tidak akan keluar. Karena kau enjoy dengan itu, engkau suka dengan itu, nikmati itu tidak akan pernah bisa keluar.
Tetapi kalau engkau berkata tidak, aku akan melawan, aku akan berjuang, aku akan menentang, menolak, dan aku harus menang seperti Yesus sudah menang. Aku sudah menjadi orang merdeka dan dimerdekakan. Iblis tidak berkuasa atas hidup. Nah, saudara, itu betul-betul saudara akan dilepaskan. Mari kita lihat yang berikut. Ya, berikut ini 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih itu sempurna, melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan itu mendapatkan perlindungan. Jangan ada seorang pun yang takut, tapi harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang memelihara engkau. Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang Tuhan berikan pada waktu kita doa malam kemarin. Ya. Coba tolong baca salah seorang Yesaya 10 ayat yang ke-41. Sudah dapat? ayat 10. Ayo sudah dapat Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi Tuhan itu yang selalu menyertai saudara. Ini adalah jaminannya. Yang memegang tangan saudara dan membawa saudara kepada satu kemenangan. Amin. Amin. Saudara, kemenangan itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari hidupmu dan hidupku. Kita bukan lagi orang kalah, tetapi kita adalah orang yang menang. Amin. Amin. Menjadi orang yang menang. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini jaminan. Ini garansi dari Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu, Bapamu, Yahweh. Aku akan meneguhkan, artinya memampukan, menguatkan, menopang, mendukung, bahkan akan menolong engkau. Menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Perkatakan saja. Saudara bisa bilang begini, Tuhan, saya mau tes. Saya ini sakit. Saya mau perkatakan firman terus. Dan saya mau lihat kuasa firman bekerja di hidup saya. Amin. Kalau saudara nikmati sakitmu, ya saudara akan terus sakit. Saya ini pernah dulu ada jempolan kaki, ini dua-dua. Itu yang menjadi saksi adalah pendeta Andreas Kemuru. Dua-dua jempolan ini busuk. Nah, saudara, tetapi setiap saya di kamar mandi itu harus saya bungkus dengan kantong plastik supaya dia tidak kena air. Tetapi saya selalu berkata, kuku engkau akan bertumbuh dengan normal. Dua jempol kaki saya ini tidak akan mengalami kesakitan. Saudara, akhirnya yang satu itu dioperasi.
kukunya dicabut dan dibersihkan. Lalu saya berdoa, kuku kamu bertumbuh dengan normal. Karena kukunya itu kalau bertumbuh itu masuk ke dalam dan mencengkeram. Itu yang bikin dia busuk. Dan sampai hari ini kuku 2 jempolan ini bertumbuh dengan baik. Karena perkataan. Seperti itu. Jadi saudara perkatakan firman. Ya, berikut. Penyebab ketakutan itu akalnya adalah tidak percaya, kurang percaya. Akarnya adalah ragu dan bimbang. Tatkala dirasa tiupan angin itu keras, Petrus mulai berpikir, waduh, nanti jangan-jangan saya tenggelam. Itu kan pasti pikirannya kan begitu. Tetapi justru itulah yang membuat iman itu gugur. Dia akhirnya tenggelam. Padahal itu sudah bergaya-gaya ini. Wah, ternyata saya bisa jalan di atas air ini. Waduh, luar biasa. Tapi karena angin yang bertiup ini kencang, maka akhirnya dia tenggelam. Akhirnya Petrus berteriak, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan menjemput Petrus, mengangkat kembali Petrus. Petrus berjalan bersama dengan Tuhan di atas air. Amin. 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 Lompatan mukjizat keajaiban itu terjadi. Nah, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi mendua hati itu tidak tenang dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang menjadi tujuan dan keinginan Tuhan tidak terlaksana dalam hidup kita. Tuhan kan punya hasrat hati, Tuhan kan punya keinginan, Tuhan punya kehendak, itu tidak terjadi dalam hidup kita. Padahal Tuhan itu mau itu terjadi. Dia mau lepaskan semua untuk kita. Amin. Amin. Yang berikut, ya. Akibat ketakutan, iman kita mati. Sebab ketakutan itu pembunuh iman. Kita menjadi lumpuh. Itu Yakobus 2 ayat 26. Yang kedua, membuat kita hilang kuasa. Urapan itu tidak bekerja di dalam ketakutan. Bagaimana Elia yang hebat, dalam ketakutan dia lari ke padang gurun seharian penuh, dan dalam kelelahan dia tidur di bawah pohon ara. Malaikat menyentuh dia. Elia bangun, makanlah dan minumlah. Roti dari surga, air dari surga dibawa oleh malaikat. Lalu Elia makan dan minum, lalu dia tertidur lagi. Dan untuk yang kedua kali malaikat itu naik ke surga, bawa lagi roti bakar dan air dalam kendi, lalu menyentuh Elia. Elia bangun cepat, makanlah dan minumlah untuk yang kedua kali, dan menjadi kuatlah Elia. Ini bayangan perjamuan, ini bayangan cawan perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus Masias menggenapi tubuh dan darah anak domba, roti dan anggur. Roti itu
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Anggur persekutuan dengan darah Yesus atau darah Hamasiah atau Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Nah, saudara, yang ketiga, ketakutan itu mengalihkan kita dari Tuhan kepada situasi dan kondisi. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 54. Tatkala Daud menghadapi Goliat, Daud tidak punya ketakutan sama sekali, tidak punya. Dia mungkin dalam hatinya, sekalipun aku kecil, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh Israel. Amin. Yang aku percaya. Amin. Kalau aku bisa membunuh singa, bukan karena aku, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kalau aku bisa, saudara, membunuh binatang-binatang buas yang lain, kamu Goliat juga akan aku bunuh. Aku mendatangi engkau dengan nama Elohim, nama Bapa Yahweh, pasukan barisan Israel. Saudara, itu yang membuat Goliat dikalahkan oleh Daud. Tetapi kalau saudara melihat masalah yang saudara hadapi, ternyata begitu besar masalah, ternyata begitu sulit masalah. Saudara sudah ketakutan melihat dan menghadapi Goliat, karena di depan kita ini ada Goliat yang kita harus hadapi dan kita harus kalah. Kita takut terlebih dahulu, seperti itu. Ya. Jangan sampai situasi dan kondisi itu membuat kita bergeser. Dulunya kita yakin dan percaya akan firman, tetapi akhirnya kita takut karena melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan itu akan tetap ada karena kita masih hidup. Amin. Amin. Kita belum mati. Saya masih ingat karena kesaksian ini memang nyata. Waktu saya punya rektor Yakob Nahua itu, ada seorang ibu datang, Pak Pendeta, tolong doakan saya karena suami saya dibawa oleh WB Gombel, oleh Suwangi cantik. Pendeta berdoa. Mantap. Besok lagi mungkin 2-3 hari datang Pak Pendeta, aduh saya punya anak ini kecelakaan, tangan patah. Pak Pendeta tolong saya berdoa. Pendeta lagi berdoa terus. Terus saudara, berapa hari kemudian Pak Pendeta, aduh saya punya anak lagi yang satu yang paling bungsu ini ternyata terlibat narkoba. Pak Pendeta dia ditangkap polisi. Pak Pendeta tolong berdoa. Pendeta tetap berdoa. Lalu dia datang yang berikut lagi. Pak Pendeta, aduh tolong doakan saya kalau sekarang saya sakit. Lalu ibu ini bilang, Pak Pendeta tolong berdoa buat saya supaya tidak ada masalah. Saya bosan dengan masalah, saudara mau lagi ada masalah. Pendeta ini diajak majelis, Pak Yakob ajak majelisnya. Ibu ikut saya dengan majelis. Lalu Pak Yakob Nahua dia mulai jalan, dan saudara dia masuk ke dalam satu gerbang. Dan Pendeta Yakob mulai turun dengan maksudnya dulu. Ibu itu juga turun. Lalu ibu ditanya, Pak Pendeta ini tempat apa?
ini kuburan. Loh, ini betul saudara, ini kuburan. Ini tempatnya orang yang tidak punya masalah. Aduh, Pak Pendeta, saya tidak mau mati. Jadi saudara, akhirnya ibu itu sadar betul. Dan Tuhan tolong satu persatu. Karena Tuhan tetap bekerja, Dia tidak pernah membiarkan saudara sakit. Amin. 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 Ya. Yang berikut adalah menjadikan kita ini jauh dari Tuhan. Ya. Kalau kita takut itu membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Yang berikut lagi ini jangan takut. Saudara harus berdoa dan berseru, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan lagi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 66:19, sesungguhnya Elohim Yahweh telah mendengar dan Dia memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Amin. Saudara, melangkah dan bertindak dengan iman, jangan takut. Amin. Dan Tuhan berkata, ini aku. Tenang, Tuhan yang memegang tangan kanan Amin. dan membawa engkau ke dalam kemenangan Amin. bersama dengan Tuhan. Amin. Kitalah umat pemenang. Itu Amin. benar, itu tidak salah, lagu itu sangat benar. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berikan kemuliaan. Lompatan keajaiban itu harus kita lakukan. Saudara harus berani melompat, saudara berani bertindak. Jangan tunggu. Apapun saudara bisa lakukan. Kalau saudara tunggu itu masalah. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Engkau memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan.
Dan hari itu Tuhan tolong saya. Amin. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa saya lakukan, waktu itu di toko sukses. Dan lagu ini begitu kita naikkan, Tuhan berperkara. Hari ini juga Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Amin. Kalau kau percaya, Amin. seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Ilmu pengetahuan saja menyatakan bahwa melalui perkataan manusia bisa sembuh Amin. dari penyakit. Yes. Hebat. Amin. Itu bukan firman, tetapi hanya perkataan. Bukankah firman itu adalah word? Itu artinya kata. Saudara berani mengatakan firman, saudara akan jadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Jadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Karena demi Tuhan yang hidup, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan akan melakukan. Amin. Markus pasal 11 ayat yang ke-23 mulai 24-25. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kau berkata gunung ini beranjak dan gunung itu pindah, dan itu pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus Hamasiah. Kalau kau pergi ke Israel, ada bukit namanya Bukit Makata di Mesir, dan bukit itu pindah 3 kilometer. Itu menjadi cerita legenda di Mesir. Karena murid-murid Yesus percaya akan firman. Saudara, itu jadi kenyataan. Kalau bukit saja bisa pindah, apalagi persoalan. Lalu Tuhan berfirman, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Amin. Itu akan terjadi. Makanya perkatakan firman. Perkatakan firman. Sebab ini adalah kunci untuk saudara memperoleh kemenangan. Berhenti mengeluh, tapi katakan firman, katakan kemenangan, katakan jawaban dari Tuhan, dan itu akan jadi dalam hidup. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan berfirman, kalau kau khawatir, engkau tidak punya kekuatan. Kalau kau khawatir, itu cukuplah sehari. Sebab kesusahan sehari itu cukup, khawatir sehari itu cukup. Jangan berlanjut dengan kekhawatiran. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah umurnya sehasta saja karena kekhawatirannya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
bertindak melangkah, maka keajaiban itu akan terjadi. Di tahun 2025 ini kita sudah mendengar akan keajaiban Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup. Kau hanya cukup mengatakan aku percaya keajaiban Tuhan akan terjadi di tahun 2020 atas hidup. Aku tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Apa yang menjadi keinginan dan tujuan Tuhan dalam hidup terjadi dan digenapi. Tidak ada pemotongan destiny, tidak ada iman aborsi, tidak ada. Tapi Tuhan menggenapi. Amin. Kalau kau tidak punya uang, kau berdoa, doakan dompet. Kalau ada minyak urapan, urapi dompet. Karena pengurapan minyak itu mendatangkan kekayaan. Kau harus percaya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kami. Mari Pak Benny, Pak Simon, Pak Thomas. Hari ini juga kita akan menerima minyak acceleration anointing, pengurapan akselerasi, supaya percepatan itu terjadi atas hidup. Terima kasih Tuhan untuk memberkati yang melayani perjamuan suci. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan kehendak buat setiap kami jemaat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan yang melayani perjamuan suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan inilah cawan perjanjian baru yang disahkan dan dibenterkan oleh darah-Mu. Engkau melayakkan setiap kami. Engkau sendiri berfirman,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, aku dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Tuhan mengadakan perjamuan makan malam bersama. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, berdoa atas roti itu, mengucap berkat, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dan dipecahkan. Jadi kan ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kau memakannya. Saudara percaya di tubuh Yesus. Setiap perkataan firman dari sang firman Yesus kami terima, dan kami mau terus memperkatakan supaya jadi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami tidak takut. Kami akan bertindak, melompat keluar dari perahu, dan kami akan berjalan di dalam perjalanan keajaiban bersama dengan Tuhan. Amin. Akan kita makan dalam. Terima kasih Tuhan, dan cawan ini menjadi perjanjian baru. Menjadi perjanjian yang mengesahkan, memeteraikan semua yang kami sudah katakan. Bahwa oleh kuasa cawan perjanjian baru itu, kami sebagai anak-anakmu, sebagai sahabat-sahabatmu, kami menerima setiap perkataan sang firman, yaitu Yesus. Firman itu akan menjadi daging, dan firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup setiap kami. Dan kalau kami percaya dan memperkatakan terus, dan ini jadi dalam hidup setiap kami. Saudara percaya, dan cawan ini adalah berkreasi dalam nama Yesus Almasih. Mari kita sambutkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami sehat, tidak ada yang sakit, kami diberkati, berkelimpahan, tidak ada yang miskin. Dalam nama Yesus Almasih. Tatkala kami butuh, Tuhan memenuhi. Sebab Tuhan adalah Jehovah Jireh dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus Almasih, haleluya. Kami bersyukur, kami